Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai gizi dalam prinsip holistik keperawatan. Pada 2001, Al-Matsir menyatakan bahwa gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan. Pengelompokan zat gizi. Berdasarkan kebutuhan tubuh, zat gizi dibagi dalam dua bagian, yaitu zat gizi mikro dan zat gizi makro. Yang pertama, ada zat gizi makro. Zat gizi makro ini adalah suatu komponen terbesar dari susunan diet, berfungsi menyuplai energi dan zat-zat gizi esensial yang berguna untuk keperluan pertumbuhan sel ataupun jaringan. Zat gizi makro sendiri terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Karbohidrat adalah zat gizi makro yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sel-sel dalam tubuh untuk menjalankan fungsinya secara normal. Sedangkan protein adalah komponen struktur utama seluruh sel tubuh dan fungsinya sebagai enzim, hormon, dan molekul-molekul lemak penting yang lainnya. Dan yang terakhir ada lemak. Lemak adalah zat gizi makro yang mencakup asam lemak dan trigliserida. Yang kedua, ada zat gizi mikro. Zat gizi mikro ini adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil ataupun sedikit, tetapi zat gizi ini ada di dalam makanan. Adapun zat-zat yang termasuk ke dalam zat gizi mikro yaitu vitamin dan juga mineral. Yang pertama ada vitamin. Vitamin ini adalah zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh, berkembang, dan menjalankan fungsinya dengan baik. Yang kedua, ada mineral. Mineral ini merupakan komponen organik yang terdapat dalam tubuh manusia. Sumber paling baik mineral adalah makanan hewani, kecuali magnesium yang lebih banyak terdapat dalam makanan nabati. Kebutuhan gizi individu. Kebutuhan gizi ini adalah jumlah zat minimal yang dibutuhkan oleh individu ataupun masing-masing orang. Jumlah yang dibutuhkan ini berdasarkan kondisi tubuh setiap orang. Contohnya, ketika ada orang yang sakit, dia memiliki kebutuhan gizi yang cukup tinggi, tetapi berbeda dengan orang yang sehat. Pasti mereka tidak terlalu membutuhkan zat gizi yang berlebihan. Kebutuhan gizi ini sendiri terbagi menjadi 4. Di antaranya, yang pertama kebutuhan gizi anak, yang kedua kebutuhan gizi remaja, kebutuhan gizi dewasa, dan kebutuhan gizi usia lanjut. Yang pertama, kebutuhan gizi anak. Setiap anak dengan umur yang berbeda, mereka memiliki kebutuhan gizi yang berbeda juga. Contohnya, kebutuhan gizi untuk balita. Asupan makanan untuk balita pada setiap harinya harus mengandung 10-15% kalori, 20-35% lemak, dan sisanya karbohidrat. Dan untuk para orang tua, jika bisa, orang tua harus mengatur pola makan anak. Karena setiap anak bertambah umur, mereka akan memiliki kebutuhan gizi yang bertingkat. Yang kedua, ada kebutuhan gizi remaja. Kebutuhan energi pada remaja dipengaruhi oleh energi basal, jenis kelamin, faktor aktivitas, dan juga adanya penyakit. Semua kebutuhan zat gizi ini meningkat pada usia remaja. Yang ketiga, ada kebutuhan gizi dewasa. Kebutuhan gizi dewasa ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada dewasa muda, yaitu ketika umur 18 sampai 30 tahun, dan dewasa tua ketika umur 30 tahun sampai seterusnya. Kebutuhan kalori pada usia dewasa
yaitu ketika usia 25 tahun, itu tergantung pada aktivitas fisik, jenis kelamin, dan masa tubuh. Kebiasaan meminum susu atau memakan bahanan yang bersumber kalsium itu sangat dianjurkan pada usia dewasa. Jika dewasa, dianjurkan untuk memakan makanan yang rendah lemak, rendah kolesterol, banyak serat, memakan lebih banyak KH kompleks, menghindari alkohol, dan mengurangi konsumsi gula. Yang terakhir, ada kebutuhan gizi usia lanjut. Lansia dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, ada usia pertengahan, di mana para orang tua itu berumur 45 sampai 59 tahun. Yang kedua, ada usia lanjut, yaitu ketika umur 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga, ada usia tua, yaitu ketika umur 75 sampai 90 tahun. Dan yang terakhir, itu usia yang sangat tua, yaitu lebih dari 90 tahun. Bagi lansia sendiri, komposisi energi sebaiknya 20-25% berasal dari protein, 20% dari lemak, dan sisanya karbohidrat. Kesimpulan dari materi ini, gizi merupakan suatu zat yang terdapat di dalam makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Hal ini sangat penting bagi manusia untuk pertumbuhan dan perkembangan, memelihara proses tubuh, dan juga sebagai penyedia energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.